Selamat mendengarkan cerita dari Bapak Yanto Yahud. Sekarang kita kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini sedang bertempur di dalam pelelangan. Xiao Yan memperebutkan barang yang merupakan tubuh racun Erming atau tubuh racun bencana. Persaingan di antara kedua belah pihak pada akhirnya terus lanjut hingga mentok di angka 200 juta. Penawaran ini dibuat oleh Xiao Yan dan suasana pada saat ini seketika hening. Wanita berambut perak itu pun hendak kembali menawar, namun pada saat ini sosok yang berdiri di belakangnya tiba-tiba berbicara bahwa mereka hanya menyiapkan 200 juta. Oleh karena itu dirinya khawatir mereka benar-benar tidak akan bisa mendapatkan benda yang mereka inginkan. Menanggapi hal tersebut, wanita berambut perak pun sedikit menyipitkan matanya. Sosoknya berkata kepada pria yang bernama Dong Teng, bukankah dirinya tahu betapa pentingnya tubuh beracun ini bagi si wanita? Menanggapi hal tersebut, Dong Teng pun segera berbicara kepada sosok yang dirinya panggil dengan sebutan Dudu. Sosoknya berkata bahwa dirinya akan melihat apakah dirinya dapat menggunakan spiritualnya untuk menemukan orang ini. Dirinya akan mencoba untuk mengintimidasinya dan dirinya ingin tahu apakah ini akan berhasil. Setelah selesai berbicara, kekuatan spiritualnya pun segera melesat mengikuti suara untuk menemukan aura Xiao Yan. Namun pada akhirnya kekuatan spiritualnya bertabrakan dengan kekuatan spiritual Xiao Yan dalam sekejap. Kekuatan spiritual Xiao Yan yang bukan kaleng-kaleng pada saat ini benar-benar menghajar kekuatan spiritual si pria. Xiao Yan pun mengerutkan kening dan mendengus dingin. Sementara pada saat berikutnya pria yang bernama Dong Teng ini memuntahkan seteguk besar darah dan matanya dipenuhi dengan ketakutan serta ketidakpercayaan. Dong Teng tanpa sadar berseru bahwa kekuatan spiritual orang ini jauh melebihi kekuatan miliknya. Dong Teng pun hanya bisa tersenyum masam dan berkata kepada si wanita. Sosoknya berkata bahwa si Dudu harus menyerah hari ini mengenai tubuh beracun ini. Kekuatan dari orang ini benar-benar jauh lebih baik daripada Dong Teng. Mendengar apa yang dikatakan oleh Dong Teng, wanita berambut perak itu pada saat ini tampak terlihat enggan. Melihat ekspresi si wanita pada saat ini, Dong Teng pada akhirnya segera mulai kembali berbicara. Dirinya berkata bahwa setelah lelang berakhir dirinya akan mencoba mencari tahu identitas pihak lain. Jika dirinya bisa menemukannya mungkin masih ada harapan bagi mereka. Pada akhirnya mendengar apa yang dikatakan oleh Dong Teng, wanita berambut perak ini pun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Sosoknya hanya bisa menghela nafas dan pada saat ini benar-benar harus menunggu dengan sabar. Sementara itu di sisi lain akhirnya keputusan yang diambil oleh Xiao Yan ini membuat Xiao Yan mendapatkan peti mati berisi jenazah beracun harga 200 juta. Harga tersebut sudah cukup tinggi dan untuk lelang berikutnya Xiao Yan benar-benar tidak terlalu memperhatikannya. Setelah Xiao Yan menghabiskan 200 juta maka pada saat ini total kekayaan Xiao Yan juga menurun tajam. Pada saat ini Xiao Yan hanya memiliki total sekitaran 400 juta. Xiao Yan pun hanya bisa menghela nafas dan pada saat ini sebuah peti mati kecil telah diletakkan di hadapan Xiao Yan. Meskipun tertutup, Xiao Yan pada saat ini masih bisa merasakan gas beracun yang keluar darinya. Ekspresi Xiao Yan pun sedikit berubah dan Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening. Bagi seseorang, tubuh beracun seperti ini benar-benar akan sangat mematikan. Namun bagi Xiao Yan yang memiliki api surgawi hal tersebut tidak terlalu berdampak. Tetapi meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini harus memperhatikan lingkungan sekitar. Xiao Yan juga pada saat ini memerintahkan Ding Yue untuk pergi menjauh. Xiao Yan juga bersiap dengan api miliknya untuk membatasi pergerakan dan penyebaran dari racun. Xiao Yan pada saat ini memandang ke arah peti mati dan detak jantung Xiao Yan pada saat ini menjadi semakin cepat. Xiao Yan sangat ingin memastikan siapakah orang yang berada di dalam peti mati tersebut. Xiao Yan benar-benar merasa khawatir karena takut melihat orang yang tidak ingin Xiao Yan temui di dalam peti mati. Pada akhirnya Xiao Yan pun segera menggertakkan giginya dan Xiao Yan pada saat ini tidak ingin lagi banyak membuang waktu. Jantung api putih serta api abadi pada saat ini segera melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan. Xiao Yan pun berniat membuka peti mati dari kejauhan. Tetapi pada saat ini tutup peti mati tidak bergerak sama sekali.
Xiao Yan pada akhirnya berpikir bahwa Xiao Yan sepertinya harus memaksa untuk membukanya, namun Xiao Yan khawatir peti mati ini akan hancur total, meskipun Xiao Yan bisa menekannya bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini sedikit merenung. Pada akhirnya tanpa sengaja Xiao Yan melihat segel simbol di peti mati. Xiao Yan pada akhirnya segera menyadari bahwa sangat jelas untuk membuka peti mati ini, Xiao Yan harus menggunakan beberapa cara untuk membuka segelnya. Xiao Yan juga menyadari tampaknya segel seperti ini tidak akan sulit bagi Xiao Yan untuk dibuka. Xiao Yan pada akhirnya bersiap dengan kekuatan spiritual yang menyebar. Seluruh peti mati pada saat ini benar-benar ditutupi oleh kekuatan spiritual Xiao Yan untuk menguraikan segelnya. Namun pada saat yang bersamaan tiba-tiba sebuah ketukan pintu segera terdengar. Xiao Yan pun sedikit mengerutkan kening dan pada saat ini segera kembali menarik kekuatan spiritualnya. Sementara itu pada saat ini di balik pintu terdengar sesosok wanita yang berbicara dengan sedikit bergetar. Sosoknya pada saat ini terdengar seperti dipaksa ketika berkata bahwa ada seseorang yang ingin bertemu dengan Tuan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun tanpa rasa takut sama sekali segera berkata biarkan mereka masuk. Wanita itu pun segera membuka pintu dan segera mempersilakan sekelompok orang perlahan memasuki ruangan. Xiao Yan pada saat ini tidak menghindar sama sekali. Xiao Yan juga menyadari bahwa orang-orang ini datang hanya untuk peti mati ini. Namun pada saat ini Xiao Yan juga dikejutkan oleh sesosok wanita yang memimpin kelompok ini. Wanita berambut perak ini berjalan mendekat dan setelah memasuki ruangan sosoknya pada saat ini sedikit menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan. Sementara itu sosok di belakang si wanita yang bernama Dong Teng pada saat ini segera mulai berbicara dengan suara yang dalam. Sosoknya berkata kepada Xiao Yan bahwa istana 10.000 iblis bersedia menukarkan tubuh racun bencana ini dengan harga berapapun. Setelah Dong Teng selesai berbicara wanita berambut perak ini pun perlahan mengangkat wajah cantiknya. Bersamaan dengan hal tersebut baik Xiao Yan dan wanita berambut perak ini pada akhirnya sama-sama terkejut. Sosok wanita yang ternyata adalah dokter peri kecil pada saat ini segera menggumamkan nama Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini melotot karena Xiao Yan tidak pernah menyangka bahwa dokter peri kecil akan muncul di sini. Pada akhirnya kedua belah pihak terdiam sejenak sebelum akhirnya keduanya sama-sama bertanya mengapa mereka di sini. Adegan ini pun seketika berubah menjadi canggung sejenak sebelum akhirnya Xiao Yan tertawa dan menggaruk kepalanya. Sementara itu dokter peri kecil segera melihat peti mati di samping Xiao Yan dan tiba-tiba ada sentuhan kelembutan di matanya. Dokter peri kecil adalah wanita yang cerdas. Melihat peti mati tersebut dirinya mengerti bahwa Xiao Yan membeli benda ini bukan untuk dimurnikan. Dokter peri kecil tersadar bahwa tujuan Xiao Yan membeli peti mati ini sepertinya hanya ingin mengkonfirmasi identitasnya. Dokter peri kecil pun berpikir apakah Xiao Yan pada saat ini mengkhawatirkan dokter peri kecil. Hati dari dokter peri kecil pun seketika sedikit bergetar. Dirinya hampir melupakan sosok Xiao Yan tetapi sekarang sosok Xiao Yan benar-benar muncul di hadapannya. Sementara itu Dong Teng pada saat ini di belakang segera bertanya kepada dokter peri kecil. Dong Teng bertanya apakah Dudu mengenalinya. Dokter peri kecil pun mengangguk sebelum akhirnya memerintahkan Dong Teng untuk keluar. Biarkan dirinya mengobrol dengannya sendirian dan mengurusi permasalahannya. Mendengar apa yang dikatakan oleh dokter peri kecil Dong Teng pun seketika mengerutkan kening. Dong Teng pun langsung menolak dengan berkata bahwa mereka tidak akan pergi. Penguasa istana telah memerintahkan mereka agar mereka melindungi Dudu setiap saat. Dokter peri kecil pun seketika berkata dengan tegas agar mereka jangan khawatir karena orang ini tidak akan menyakitinya. Dong Teng pun sedikit ragu-ragu dan dirinya pada saat ini segera menatap ke arah Xiao Yan. Bibirnya pada saat ini tidak berbicara tetapi matanya pada saat ini seolah-olah mengatakan sesuatu kepada Xiao Yan. Dong Teng seolah-olah berbicara bahwa jika terjadi sesuatu maka dirinya akan melakukan apapun. Menyadari hal tersebut Xiao Yan pada saat ini masih tetap acuh tak acuh. Sementara itu Dong Teng pada saat ini sesungguhnya benar-benar merasakan ketakutan terhadap Xiao Yan. Pada saat sebelumnya dirinya benar-benar memuntahkan seteguk darah hanya karena kekuatan spiritual Xiao Yan.
Namun bersamaan dengan hal tersebut dirinya juga mengerti bahwa jika orang di depannya ini benar-benar ingin menyakiti dokter peri kecil, dirinya akan dapat dengan mudah melakukannya sedari tadi, tetapi pada saat ini dirinya tidak bertindak. Dong Teng pada akhirnya menyadari bahwa sepertinya keduanya merupakan teman lama dan Dong Teng hanya bisa menghela nafas. Pada akhirnya Dong Teng segera keluar kamar bersamaan dengan anggota istana 10.000 iblis lainnya. Ding Yue juga yang memiliki kecerdasan tentu tahu apa yang pada saat ini terjadi. Ding Yue pun hendak pergi, tetapi pada saat ini segera dihentikan oleh Xiao Yan. Xiao Yan berpikir bahwa Ding Yue tidak kuat dan sangat buruk jika dirinya menghadapi permasalahan di luar. Melihat Xiao Yan yang menghentikan Ding Yue, dokter peri kecil pun pada saat ini segera melirik ke arah Ding Yue. Dirinya pun sedikit tersenyum sebelum akhirnya berkata, sepertinya semuanya telah berubah. Apakah Xiao Yan sudah meninggalkan semua orang di belakang Xiao Yan? Ada sesuatu di dalam kata-kata dokter peri kecil yang baru saja dirinya utarakan. Xiao Yan juga pada saat ini merasakan rasa bersalah di dalam hatinya. Xiao Yan hanya bisa menghela nafas dan pada saat ini segera meminta maaf. Bagi Yun Yun dan dokter peri kecil, Xiao Yan benar-benar memiliki terlalu banyak ketidakberdayaan di hatinya, terlebih lagi pada saat ini Xiao Yan memiliki status khusus sebagai reinkarnasi dari sosok yang mulia. Dengan begitu maka Xiao Yan juga pada saat ini terbebani dengan beban yang sangat berat. Setiap detail dari kehidupan Xiao Yan terkait dengan takdirnya, kehidupan Xiao Yan benar-benar tidak akan berakhir dengan baik dan Xiao Yan pada saat-saat ini hanya bisa menggelengkan kepalanya. Semuanya dapat terlihat dari pengorbanan orang-orang tim Fearless. Hal inilah yang pada akhirnya membuat Xiao Yan semakin sadar bahwa jika Xiao Yan ingin melindungi orang-orang yang Xiao Yan sayangi, Xiao Yan tidak bisa membiarkan mereka terjerat dalam takdir Xiao Yan dan hidup berdampingan. Sementara itu di sisi lain mendengar Xiao Yan yang meminta maaf, dokter peri kecil masih memiliki ekspresi yang acuh tak acuh. Sosoknya lanjut berkata bahwa ini benar-benar konyol, tetapi ini bukan permasalahan. Terlebih lagi mereka juga sudah tidak lagi dari dunia yang sama. Tujuan kedatangannya kali ini sangat sederhana karena dirinya membutuhkan tubuh racun bencana ini. Mendengar apa yang dikatakan oleh dokter peri kecil, Xiao Yan pun segera menekan perasaannya dan tersenyum. Xiao Yan ingin mencairkan suasana dengan bercanda kepada dokter peri kecil. Xiao Yan berkata bahwa dirinya telah menghabiskan banyak uang dan bertotal 200 juta pil origin Qi. Mendengar candaan Xiao Yan ini, dokter peri kecil masih memasang ekspresi acuh tak acuh. Sosoknya segera melepas cincin penyimpanan di jari rampingnya dan melemparkannya kepada Xiao Yan. Sosoknya lanjut berkata bahwa di cincin penyimpanan tersebut ada tepat 200 juta. Lebih baik bagi mereka tidak berhutang apapun satu sama lain untuk saat ini. Melihat apa yang dilakukan oleh dokter peri kecil dan ketika dokter peri kecil berbicara dengan dingin, Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut dan Xiao Yan segera berkata bahwa ini tidak perlu. Terlebih lagi mereka juga teman lama dan Xiao Yan akan memberikan ini kepada dokter peri kecil. Xiao Yan belum sempat membukanya, tetapi tampaknya tidak perlu lagi bagi Xiao Yan untuk membukanya sekarang. Xiao Yan pun balik melemparkan cincin penyimpanan ini kepada dokter peri kecil. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan, tubuh halus dari dokter peri kecil seketika bergetar. Ekspresi acuh tak acuh di wajahnya pada saat ini tidak tertahankan untuk sesaat dan dirinya menundukkan kepalanya. Dokter peri kecil pun menghela nafas dan pada saat ini segera mengangkat tangannya dan memasukkan peti mati ke dalam cincin penyimpanannya. Dokter peri kecil pun lanjut berkata bahwa dirinya tidak membutuhkan kekhawatiran palsu dari Xiao Yan. Dirinya akan menjadi lebih kuat dan dengan begitu dirinya tidak akan membebani Xiao Yan. Setelah berbicara, dokter peri kecil kembali melemparkan cincin berisi 200 juta pil origin Qi dan seketika pergi. Melihat hal tersebut, Xiao Yan pun tersenyum lembut dan segera berkata bahwa dokter peri kecil masih kekanak-kanakan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, dokter peri kecil pada saat ini segera berbalik dan menamparkan ke arah Xiao Yan dengan telapak tangannya. Dengan jarak yang sangat dekat pada saat ini Xiao Yan sesungguhnya masih memiliki waktu untuk bereaksi.
Namun Xiao Yan pada akhirnya tidak menghindar sama sekali dan benar-benar menerima telapak tangan dari dokter peri kecil. Suara teredam pada akhirnya terdengar dan pada saat ini dokter peri kecil benar-benar terkejut. Dirinya mengira Xiao Yan akan menghindar karena dirinya tahu bahwa dengan kekuatan Xiao Yan, maka akan sangat mudah bagi Xiao Yan untuk menghindari gerakan dari dokter peri kecil ini. Pada akhirnya ada bekas telapak tangan gelap di tubuh Xiao Yan sebelum akhirnya racun pada saat ini menyebar. Xiao Yan juga pada saat ini tidak bereaksi menghadapi racun yang menyebar. Hal ini seketika membuat dokter peri kecil panik dan menatap ke arah Xiao Yan sambil berbicara dengan sedikit gemetar. Dokter peri kecil meminta Xiao Yan untuk menggunakan pil detoksifikasi dengan cepat. Dokter peri kecil juga dengan penuh kepanikan bertanya kepada Xiao Yan mengapa Xiao Yan tidak menghindar. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tersenyum pahit dan bergumam mungkinkah dengan membunuh Xiao Yan akan memuaskan kebencian dokter peri kecil. Sementara itu di sisi lain Ding Yue yang melihat adegan ini pun seketika tercengang. Ding Yue adalah orang yang cerdas dan dengan melihat hal ini dirinya menyadari bahwa ada hubungan yang tidak jelas di antara keduanya. Sementara itu di sisi lain dokter peri kecil pada saat ini masih memandang ke arah Xiao Yan dengan tatapan cemas. Dirinya menggigit bibirnya dengan air mata yang berlinang di matanya. Sosoknya pada akhirnya segera berkata kepada Xiao Yan bahwa dirinya tidak membenci Xiao Yan. Dirinya hanya membenci dirinya sendiri. Dirinya mengerti bahwa Xiao Yan berniat untuk melindungi dokter peri kecil tetapi dokter peri kecil tetap menolak untuk menyerah. Dokter peri kecil masih terus berusaha untuk mengejar Xiao Yan dan ini adalah permasalahannya sendiri. Dokter peri kecil pun menggertakkan giginya sebelum akhirnya kembali memerintahkan Xiao Yan dengan tegas agar dirinya dengan cepat menggunakan pil detoksifikasi. Jika tidak racun ini akan menyerang jantung Xiao Yan dan Xiao Yan akan menderita kerugian besar. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini masih tetap tenang sambil menatap ke arah dokter peri kecil. Dokter peri kecil tidak tahu bahwa racun ini hanya menyebar di permukaan kulit Xiao Yan. Ada dua jantung api di tubuh Xiao Yan dan racun ini tidak akan bisa memasuki organ dalam. Xiao Yan pun menghela nafas sebelum akhirnya membisikkan nama dokter peri kecil. Tubuh halus dokter peri kecil pada saat ini kembali sedikit bergetar. Matanya menatap ke arah Xiao Yan dan sentuhan kelembutan pada saat ini melintas. Kenangan bersama dengan Xiao Yan pada saat mereka di benua Douqi pada saat ini kembali terlintas. Pada akhirnya dokter peri kecil tanpa sadar segera melemparkan dirinya ke dalam pelukan Xiao Yan. Air mata juga pada saat ini jatuh dari wajahnya yang cantik. Dirinya pun segera mulai menangis dan hal tersebut benar-benar membuat Xiao Yan terkejut. Xiao Yan pada saat ini mengerti bahwa dokter peri kecil benar-benar telah menanggung terlalu banyak tekanan sendirian. Dirinya terus-menerus menekan dirinya untuk menjadi semakin kuat agar bisa bersama di samping Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini mengerti bahwa alasan mengapa dokter peri kecil tidak pernah berhenti mengejar Xiao Yan adalah karena dirinya benar-benar berharap berada di sisi Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya menundukkan kepalanya dan menatap ke arah sosok yang pada saat ini berada di pelukannya. Telapak tangan Xiao Yan sedikit membelai kepala dari dokter peri kecil. Xiao Yan bergumam kepada dokter peri kecil agar dirinya diam saja bersama Xiao Yan mulai saat ini. Dokter peri kecil pun seketika melepaskan pelukan Xiao Yan dan berkata tidak dengan lantang. Dokter peri kecil lanjut berkata bahwa dirinya pada saat ini baik-baik saja. Terlebih lagi dirinya juga sangat senang memiliki perasaan menjadi lebih kuat. Namun meskipun begitu dirinya tahu bahwa Xiao Yan akan selalu lebih kuat daripada dokter peri kecil. Dokter peri kecil pun segera memberikan slip batu giok kepada Xiao Yan. Sosoknya lanjut berkata bahwa jika batu giok ini rusak maka Xiao Yan harus datang dan menyelamatkan dokter peri kecil. Dokter peri kecil tidak menunggu Xiao Yan mengatakan apapun dan setelah berbicara, sosoknya segera berbalik ke arah pintu dan pergi meninggalkan Xiao Yan yang terkejut. Xiao Yan juga pada saat ini tidak menyusul dan Xiao Yan tidak tahu apakah Xiao Yan harus senang atau sedih. Sesungguhnya Xiao Yan benar-benar takut jika dokter peri kecil berada di sampingnya.
Xiao Yan khawatir apa yang disebut dengan perlindungan jika dokter peri kecil di samping Xiao Yan malah merupakan pembunuhan. Xiao Yan hanya bisa melihat ke arah slip batu giok di tangannya dan pada saat ini sedikit tersenyum. Hubungan di antara mereka pada akhirnya masih sehalus di benua Doqi. Xiao Yan pun hanya bisa tersenyum sebelum akhirnya Xiao Yan segera menghela nafas panjang. Kemunculan dokter peri kecil ini membuat lebih banyak sosok pada saat ini muncul di benak Xiao Yan. Di dalam hatinya Xiao Yan pada saat ini menyebutkan nama Kailin dan Sun Er dan bertanya apakah mereka baik-baik saja. Xiao Yan memiliki rencana setelah mendapatkan 10 api iblis absolut sudah waktunya bagi Xiao Yan untuk kembali dan Xiao Yan akan mengunjungi semua sanak familinya. Bersamaan dengan waktu yang terus berjalan pada akhirnya lelang tingkat di benar-benar berakhir dalam beberapa hari. Lelang terakhir tingkat surga pada saat ini akan segera dimulai. Namun kualifikasi lelang tingkat surga ini tidak hanya tergantung pada aset yang dimiliki, tetapi seseorang juga harus memiliki beberapa barang khusus. Dengan begitu hanya mereka yang memiliki undangan yang diperbolehkan untuk masuk pelelangan. Pada saat ini Xiao Yan dan Ding Yue tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki pelelangan, namun dalam beberapa saat pada akhirnya Kulin, Duan Zuo dan Suzy Zai tiba secepat mungkin segera memberikan undangan kepada Xiao Yan. Bagaimanapun Xiao Yan telah berada di pelelangan ini dan ini merupakan puncak yang Xiao Yan harapkan. Oleh karena itu pada saat sebelumnya Xiao Yan meminta bantuan mereka bertiga dan Xiao Yan pada saat ini bisa masuk pelelangan. Singkat cerita pada akhirnya Xiao Yan dan Ding Yue segera pergi dan jumlah orang di pelelangan tingkat surga ini menurun dengan tajam. Tampaknya hanya ada 100 orang termasuk Xiao Yan dan Ding Yue di dalam ruangan ini. Sementara itu di sisi lain dokter peri kecil memandang ke arah Xiao Yan yang telah memasuki lelang tingkat surga dari kejauhan. Matanya yang indah mengembun sedikit dan memancarkan warna yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Dokter peri kecil pun berkata dengan suara yang dalam bahwa tujuan mereka telah tercapai dan mereka tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Sementara itu Dong Teng pada saat ini tentu bisa melihat perbedaan dari dokter peri kecil. Sosoknya pada akhirnya bertanya apakah Dudu menyukai orang itu. Menanggapi hal tersebut dokter peri kecil pada saat ini berbalik dan menatapnya dengan tajam. Setelah itu dokter peri kecil pun berteriak dengan dingin agar Dong Teng pada saat ini sebaiknya diam dan jangan membuka mulutnya. Dong Teng pun hanya tersenyum pahit dan pada saat ini menyadari bahwa ada yang salah dengan perkataannya. Dirinya pun segera meminta maaf dan berkata sambil tersenyum bahwa dirinya tidak bermaksud seperti itu. Orang ini sangat kuat tetapi hanya saja penampilannya terasa familiar bagi Dong Teng. Tetapi meskipun begitu dirinya pada saat ini sama sekali tidak tahu di manakah dirinya pernah melihat sosok ini sebelumnya. Menanggapi hal tersebut dokter peri kecil segera berkata kepada Dong Teng agar dirinya berhenti berbicara omong kosong dan mereka harus segera pergi. Setelah itu dokter peri kecil pun segera mengembalikan cincin penyimpanan berisi 200 juta pil origin Qi kepada Dong Teng. Dong Teng pun tertegun sejenak karena pada saat ini tidak ada 1 rupiah pun yang digunakan oleh dokter peri kecil. Dengan kebingungan Dong Teng pun segera bertanya apakah Dudu masih belum mendapatkan tubuh racun tersebut. Menanggapi hal tersebut dokter peri kecil pun berkata bahwa semua urusannya telah selesai. Mendengar hal tersebut Dong Teng pada saat ini benar-benar menjadi semakin bingung. Namun Dong Teng memiliki sebuah spekulasi dan Dong Teng pada saat ini tanpa sadar bergumam bahwa semuanya seperti yang dirinya prediksi. Menanggapi gumaman dari Dong Teng ini dokter peri kecil pun segera berkata bahwa Dong Hu juga banyak berbicara omong kosong. Dirinya tidak menyangka bahwa mereka berdua bersaudara benar-benar sama. Jika begitu permasalahannya maka dirinya akan meminta kepala istana untuk mengganti pengawalnya ketika dirinya kembali. Dokter peri kecil pun tanpa banyak basa-basi segera melangkah pergi meninggalkan Dong Teng. Dong Teng pada saat ini hanya bisa menundukkan kepalanya karena takut kepada dokter peri kecil. Setelah beberapa saat pada akhirnya Dong Teng hanya bisa menghela nafas dan mengikuti pergerakan dokter peri kecil. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini sudah berada di rumah lelang tingkat surga. Seluruh tempat lelang ini benar-benar sangat sepi dan mereka langsung dibagi menjadi lebih dari 100 ruangan.
Setiap orang berada di ruangannya masing-masing dan privasi ini cukup baik. Di tempat ini juga lebih maju dengan adanya 2 petugas di setiap kamar untuk memberikan pelayanan kapan saja. Xiao Yan juga pada saat ini merasa kagum dan Xiao Yan harus mengatakan bahwa rumah lelang ini benar-benar sangat baik. Sementara itu pada saat ini sesosok pada akhirnya muncul di tengah-tengah platform. Sosok ini segera mengucapkan selamat datang kepada para dewa. Mereka telah menunggu lama untuk pelelangan tingkat surga dibuka kali ini. Tanpa banyak basa-basi lagi mari mereka memulai dengan item lelang pertama. Mendengar hal tersebut pada saat ini mata semua orang pada akhirnya tertuju dan terfokus pada si pelelang yang sangat gemar ke warung Bude Yanti.